Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, masih dalam seri doa yang dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara? Karena ketika Dia melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara, maka kemuliaannya dinyatakan. Ketika perkara-perkara yang besar Dia kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan, maka orang-orang akan melihat bahwa betapa dahsyatnya Dia. Dia akan semakin dikenal sebagai Allah yang berkuasa ketika umat-umatnya mengalami perkara-perkara besar. Jadi sebenarnya Tuhan rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Dan di pihak kita, kita juga rindu Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi seharusnya saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa saudara? Karena di satu sisi kita rindu Allah mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kita. Di sisi lain Allah pun rindu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dahsyat dengan mewujudkan, dengan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Tetapi yang sering kali itu tidak terjadi saudara, karena ada yang menghalangi kita mengalami itu. Ada yang menghalangi Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Dan seringkali kitalah yang membuat perkara besar itu tidak terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab, bagaimana supaya kerinduan dan permohonan kita di hadapan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita saudara. Kita sudah belajar dalam beberapa video sebelumnya bagaimana doa-doa kita dijawab. Dan dalam video ini dan beberapa video ke depan kita masih akan belajar terus tentang topik doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita akan belajar beberapa prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini tentang doa yang dijawab, tentang perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya, menjabarkannya secara ekspositori, secara objektif, supaya setiap saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya tentang kesatuannya dengan Bapa, bahwa Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dan kemudian ada beberapa hal yang ditegaskan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang hal itu. Lalu kemudian ada jaminan, ada janji yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya di ayat 12, di mana Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara, bukankah itu janji yang luar biasa? Bukankah itu janji yang begitu dahsyatnya yang diberikan kepada murid-muridnya? Jaminan yang diberikan, janji yang diberikan kepada murid-muridnya, termasuk janji itu diperuntukkan bagi saya dan bagi saudara, di mana isi dari janji itu Dia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Isi dari janji itu adalah bahwa saya dan saudara, setiap anak-anak Tuhan, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat-mujizat yang besar yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan Dia menegaskan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Wow, itu satu janji yang dahsyat dan luar biasa, saudara, bahwa saya dan saudara bisa mengalami, bisa mengerjakan, bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Artinya, saudara, Allah rindu mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Hari ini saya percaya mendengar janji firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara, ini membangkitkan spirit saudara, bahwa saudara bisa mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara, karena Yesus sendiri yang berjanji bahwa Dia mau melakukan perkara besar dalam hidup kita, dan kita akan mampu melakukan perkara besar, mampu mengalami perkara besar itu, bahkan lebih besar dari yang dikerjakan oleh Yesus. Itu janji firman Tuhan. Dan apakah ketika janji ini disampaikan kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya mengalami? Tentu saja tidak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang akan mengalami itu?
Apakah ketika hari ini saudara mendengar janji itu melalui renungan ini, saudara akan mengalaminya secara otomatis dalam hidup saudara? Tentu saja tidak. Tetapi siapakah yang akan mengalami itu? Nah, itu yang akan kita belajar. Saya percaya saudara, semua kita rindu untuk mengalaminya. Kita rindu mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu mengalami perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi tidak secara otomatis semua orang-orang yang mendengarkan renungan ini akan secara otomatis mengalaminya. Tetapi kita akan terus belajar. Siapa yang akan mengalami perkara-perkara besar itu? Kalau kita melihat dalam konteks ini, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Yang pertama, kita melihat di ayat 7 di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sebelum Yesus menegaskan di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka, terlebih dahulu Yesus mengajarkan tentang pengenalan akan Dia dan pengenalan akan Bapa, di mana Dia menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan Yesus rindu supaya mereka mengenal Dia sehingga mereka juga akan mengenal Bapa. Yesus berkata sekiranya artinya seandainya kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Lalu Yesus berkata, sebenarnya sehari ini kamu telah melihat Dia karena kamu telah melihat aku. Lalu Filipus berbicara dan sebagai gambaran sebenarnya murid-murid Yesus pada waktu itu bahwa mereka tidak mengenal Yesus, karena Filipus berkata bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menegaskan, Filipus, sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi pada waktu itu ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu membuktikan bahwa murid-muridnya, Filipus dan semua murid-muridnya belum mengenal Dia, karena Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, engkau telah melihat Dia. Kalau kamu mengenal aku, engkau telah mengenal Dia. Tapi melalui pertanyaan itu menunjukkan sebenarnya murid-muridnya tidak mengenal Dia. Itu sebabnya Yesus mengeluh, setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Sekian lama kita sudah mengikut Dia, sudahkah kita mengenal Dia? Murid-muridnya sekian lama mengikut Dia, mereka belum juga mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, bahwa Dia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Tetapi murid-muridnya tidak mengenal Dia. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Seringkali orientasi kita untuk mengikut Tuhan, saudara, bukan untuk mengenal Dia. Tapi seringkali yang menjadi orientasi kita adalah berkat, mujizat. Kita rindu mengalami perkara besar. Kita rindu mengalami mujizat. Kita rindu mengalami apa yang kita doakan diwujudkan oleh Tuhan. Terbalik, saudara. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, doa kita dijawab, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, maka sebenarnya jangan itu yang dikejar. Tetapi yang harus kita kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia, dan semakin mengenal Dia, di sanalah firman Allah berjanji bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kejar mujizat, jangan kejar jawaban doa, jangan kejar berkat-berkat, tapi kejarlah pengenalan akan Tuhan.
maka semuanya itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan diwujudkan di dalam hidup kita ketika kita semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Apakah hari ini saudara mengenal Dia dengan benar? Inti dari pengenalan akan Tuhan adalah bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dan bahwa Dia diutus untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan bukti kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu yang menjadi masalah, saudara. Banyak orang yang merindukan mujizat, merindukan kuasa Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengharapkan mujizat dari Dia, mengharapkan perkara-perkara besar dari Dia, sedangkan kita sendiri tidak mengenal Dia? Bagaimana Dia akan melakukan perkara-perkara itu jika kita sendiri tidak mengenal Dia, saudara? Nah, itu sebabnya saat ini kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, maka yang menjadi bagian kita adalah kita harus semakin mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai seperti murid-murid itu, saudara. Mereka sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi mereka tetap juga tidak mengenal Tuhan. Nah, dalam hidup kita bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan merenungkan kebenaran-kebenaran tentang pribadi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dengan itu kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, sudah tepat jika saudara setiap hari menggunakan channel ini sebagai channel renungan saudara. Setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Dan channel ini adalah channel untuk renungan malam. Saudara juga bisa mencari renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Maka setiap hari saudara juga akan mendapatkan renungan pagi. Sebelum saudara bekerja, saudara renungan dulu. Nah, saudara, dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan, setiap hari konsisten untuk mencari Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka dengan begitu hari demi hari saudara akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya konsistenlah untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, selain pengenalan akan Tuhan supaya murid-muridnya mengalami perkara yang besar, mengalami perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka hal kedua yang harus ada pada mereka adalah iman dan kepercayaan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10, saudara, di mana Dia berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Lalu kemudian ayat 12 Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara, hal kedua yang diajarkan, yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang juga menjadi masalah bagi mereka dalam pengiringan mereka akan Tuhan, adalah tentang iman dan kepercayaan. Di mana di sini Yesus berkali-kali berkata, "Percayalah." Ayat 10 Dia berkata, "Percayalah." Ayat 11 Dia juga berkata, "Percayalah." Kemudian ayat 12 Dia kembali berkata, "Barang siapa percaya." Jadi hal kedua yang Yesus mau ada pada murid-muridnya supaya mereka mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, yang Tuhan mau ada pada saya
Dan pada saudara, supaya dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita adalah percaya, beriman. Ketika kita beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara besar. Kita percaya bahwa Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dan Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, di mana Dia melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara, itu yang Yesus mau, bahwa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Dia adalah Bapa itu. Itu yang Yesus ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukan perkara besar. Dia berkata, percayalah bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, dan percayalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Artinya saudara, dua hal yang Yesus mau tegaskan di sini. Percayalah akan pribadi Allah. Lalu yang kedua, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Demikian hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam iman, dalam kepercayaan kepada pribadi Allah, supaya kita hidup dalam iman dan kepercayaan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayakah saudara bahwa Allah itu berkuasa untuk menolong saudara? Percayakah saudara bahwa Bapa itu begitu mengasihi saudara? Ketahuilah saudara bahwa anak tunggalnya sendiri Dia rela korbankan bagi saya dan saudara. Dia rela menderita, Dia rela direndahkan, lahirnya saja di kandang domba, lalu kemudian matinya begitu hina di atas kayu salib. Dia menanggung penderitaan oleh karena siksaan sebelum Dia mati, dan itu semua Dia lakukan karena Dia mengasihi saya dan saudara. Percayakah saudara akan pribadi Allah yang mengasihi saudara? Dan hari ini pun Dia mengasihi saudara. Dia rindu untuk menolong saudara dalam segala beban dan persoalan saudara. Tuhan rindukan saudara dan saya hidup dalam iman percaya kepada Dia saudara. Tuhan rindu kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengasihi kita. Percayakah saudara bahwa Dia sanggup menolong saudara? Firman-Nya berkata, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, di mana Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah saudara bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melakukan mujizat, melakukan perkara besar dalam hidup kita. Terlalu banyak orang-orang yang rindu melakukan perkara besar, mengalami perkara besar, tetapi mereka sendiri tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi mereka, sedangkan mereka sendiri tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan mujizat dalam hidup mereka. Di video-video sebelumnya saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya melihat fakta bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mereka berkata mereka percaya Tuhan, mereka ikut Tuhan, mereka beribadah, mereka berdoa, tetapi mereka sebenarnya pada dasarnya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya begitu banyak mendengar informasi bahwa banyak orang-orang Kristen masih berdukun. Kenapa orang yang sudah menjadi Kristen, sudah beribadah, tetapi masih berdukun, saudara? Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Saya pernah mendengar ada satu dukun di mana dia menegaskan bahwa banyak pelayan-pelayan di gereja datang berdukun kepada dia. Ini yang bersangkutan sendiri, dukun sendiri yang menyaksikan bahwa, menegaskan bahwa orang-orang yang sudah melayani di gereja masih saja berdukun. Bagaimana mereka mengalami perkara besar? Bagaimana Tuhan lakukan mujizat sedangkan Tuhan itu diduakan? Bahkan di video sebelumnya saya sudah menyaksikan kepada saudara bahwa ada keluarga-keluarga yang datang kepada saya, mereka memohon doa karena mereka sakit, karena mereka bermasalah.
Lalu kemudian saya mendoakan mereka, bahkan terkadang saya mengambil waktu-waktu untuk berdoa khusus bagi mereka. Sudah tahu apa yang terjadi? Ada keluarga yang ada dukun yang salah satu keluarganya adalah jemaat kita juga, jemaat yang saya layani. Lalu kemudian jemaat ini menyaksikan bahwa dia melihat jemaat-jemaat yang tadi minta doa itu datang kepada keluarganya tadi yang dukun itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi saudara, tidak heran orang-orang yang memohon doa, berdoa lalu kemudian memohon doa kepada hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami mujizat. Kalau mereka mendoakan Tuhan masih juga berdukun, bagaimana mereka bisa melihat mujizat Tuhan? Nah, itu sebabnya di sini Yesus menegaskan, percayalah, percayalah, percayalah. Karena untuk mengalami mujizat, untuk mengalami perkara besar, untuk mengalami campur tangan Tuhan, syaratnya harus percaya, harus beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya mau tegaskan kepada saudara juga, bahwa kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, saudara rindu mengalami perkara besar di tengah keluarga saudara, saudara rindu mengalami perkara besar dalam bisnis, usaha, dan ekonomi saudara, maka saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, Dia mengasihi saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia berkuasa menolong saudara, maka saudara akan mengalami perkara besar. Tapi mungkin ada yang berkata, pendeta, masalahku terlalu besar, apakah Tuhan sanggup menolong? Dengar saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dia yang menegakkan. Adakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara, hal ketiga yang diajarkan Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar adalah di ayat yang ke-13, di mana firman Allah berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di sini saudara, yang Yesus tegaskan supaya murid-muridnya meminta, atau dengan kata lain supaya murid-muridnya berdoa. Jadi supaya mereka mengalami perkara-perkara besar, supaya mereka mengalami perkara-perkara yang dahsyat, mereka harus berdoa. Mereka harus memohon, mereka harus meminta kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi supaya kita mengalami perkara besar, kita harus berdoa, karena kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Dan bagaimana supaya kuasa doa kita itu besar? Bila dengan yakin didoakan, kembali harus percaya. Jadi saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa adalah kita harus berdoa. Bukankah Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi mereka, umat-umat Tuhan pada waktu itu yang menjadi penerima surat Yakobus, mereka tidak berdoa. Mereka rindu mujizat Tuhan, mereka rindu mengalami perkara besar, tetapi mereka tidak mengalaminya, dan mereka iri hati, mereka membunuh dan sebagainya. Mereka lakukan itu kenapa? Karena mereka iri. Dan kenapa mereka iri? Karena mereka tidak mengalami. Kenapa mereka tidak mengalami? Karena mereka tidak berdoa dan mereka salah berdoa. Jadi saudara, saat ini supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa, berdoalah. Dan doa kita tentu saja harus benar. Karena doa yang tidak benar juga tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang benar itu adalah doa yang dimaksudkan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Nah, jadi saudara, hal kedua yang harus kita kerjakan adalah berdoalah.
Mungkin saudara ada yang berkata, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa tapi sampai sekarang doa saya belum dijawab. Saya sering mendapat komentar itu saudara. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang menelepon saya, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa sampai sekarang belum dijawab. Sampai kapan saya harus berdoa? Saudara, sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita masih bisa berdoa. Sebelumnya saya sudah menyaksikan bahwa ada satu anak Tuhan yang dia berdoa buat abangnya, karena abangnya ini adalah preman saudara. Dia rindu abangnya ini bisa selamat. Tapi anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Dengar saudara, sampai hamba Tuhan ini mati, abangnya belum bertobat. Bagaimana dengan doanya? Apakah doa itu doa yang sia-sia? Dia sudah berdoa, bahkan sampai dia mati berdoa, doa itu belum juga dijawab. Dengar, kisah nyatanya selanjutnya saudara adalah bahwa abangnya ini kemudian bertobat. Dengan caranya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, abangnya ini bertobat. Dan akhirnya abangnya ini juga menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Wow, bukankah doa hamba Tuhan tadi dijawab sekalipun dia sudah mati? Dan dengan demikian doa-doa yang dia naikkan itu tidak sia-sia saudara. Karena sekalipun dia setelah dia mati, doa itu masih dijawab oleh Tuhan. Sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita mati harus berdoa terus, berseru terus kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan melakukan perkara besar. Tahukah saudara, begitu banyak penginjil-penginjil yang datang. Mereka menaikkan doa-doa, lalu kemudian tidak ada terjadi apa-apa saudara. Lalu kemudian generasi kedua terjadilah kebangunan rohani. Itu begitu banyak terjadi di berbagai daerah. Saya tinggal di Sumatera Utara, saya tahu saudara kisah tentang Nomensen yang datang menginjil ke Tanah Batak. Bagaimana dia mengalami perkara besar, bagaimana kebangunan rohani terjadi di suku Batak. Tapi tahukah saudara, sebelum itu sudah ada terlebih dahulu yang datang ke Tanah Batak. Dan dari ceritanya bahwa mereka juga sudah menaikkan doa-doa, bahkan keluarga orang-orang ini yang akhirnya mati syahid, keluarga mereka sebelumnya sudah menaikkan doa-doa juga kepada Tuhan untuk keselamatan orang Batak. Dan kemudian setelah mereka mati, datanglah Nomensen, terjadilah kebangunan rohani. Artinya apa saudara? Doa-doa itu tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya berdoalah terus, berdoalah terus. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang berdoa dalam jangka waktu yang begitu lama. Dan akhirnya doa itu dijawab juga. Saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Banyak dari antara mereka akhirnya jadi hamba Tuhan oleh karena istri mereka berdoa. Saudara masih mengingat bintang film yang sangat terkenal tahun 80-an, yaitu Bapak Advent Bangun saudara. Yang kita tahu sama-sama bahwa pada akhir hidupnya dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia pernah bersaksi, saya mendengar kesaksiannya di media sosial, dia bersaksi bahwa dia akhirnya bertobat dan menjadi hamba Tuhan oleh karena doa-doa istrinya yang bertahun-tahun terus mendoakan dia, terus mendoakan dia, dan akhirnya dia bertobat. Itu semua oleh karena doa-doa saudara. Dan hari ini apa yang sedang menjadi pergumulan saudara? Apakah ada sesuatu yang sedang menjadi pergumulan saudara di tengah keluarga saudara? Adakah sesuatu yang menjadi pergumulan saudara dalam usaha pekerjaan saudara? Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, berdoalah. Dan kalau mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berdoa belum juga dijawab, teruslah berdoa sampai saudara melihat Allah melakukan mujizat yang besar. Allah mengerjakan mujizat yang besar di dalam kehidupan saudara. Berdoalah terus, dan berdoalah terus. Dan naikkan doa-doa dengan penuh kepercayaan. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara besar. Dia berkata, ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahkan di ayat 13 tadi juga dia berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara,
Sampai 2 kali ditegaskan bahwa jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu memohon dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa, saudara? Bahwa doa-doa yang dinaikkan itu harus dinaikkan dalam nama Yesus. Artinya setiap kali saudara berdoa, maka saudara harus dasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus. Karena dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Oleh dialah maka doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa. Dialah yang telah merobek tabir bait suci itu, di mana pada zaman perjanjian lama saudara, ada ruang-ruang bait Allah, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Allah hadir di ruang maha suci, dan kemudian orang yang bisa masuk ke ruang maha suci adalah para imam. Sedangkan umat-umat itu menunggu di pelataran, mereka tidak bisa masuk ke ruang maha suci. Dan kalau mereka punya permohonan-permohonan, pergumulan, maka mereka menyampaikannya kepada imam, supaya imamlah yang akan menyampaikannya kepada Allah dalam doa mereka. Artinya apa? Harus ada yang imam menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi kemudian setelah Yesus disalibkan, Dia berkata sudah selesai, maka tabir itu, pembatas-pembatas tadi akhirnya terbelah, sehingga tidak ada lagi pembatas. Sehingga hari ini kita sudah bisa datang kepada Bapa. Tetapi karena Yesuslah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, Yesuslah yang telah menyucikan kita sehingga kita layak, Yesuslah yang telah menebus kita sehingga kita layak. Maka doa-doa permohonan kita harus disampaikan kepada Bapa melalui nama Yesus. Tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya saudara, setiap doa-doa itu harus dinaikkan dalam nama Yesus, supaya doa-doa itu sampai kepada Bapa. Itu sebabnya saya mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan supaya apapun yang mereka doakan, setiap doa-doa yang mereka panjatkan harus didasarkan atas nama Yesus, harus di dalam nama Yesus. Artinya di akhir atau di awal atau di akhir doa tersebut harus disampaikan dalam nama Yesus. Karena doa yang disampaikan dalam nama Yesuslah yang sampai kepada Bapa. Bagaimana dengan doa-doa saudara? Saya rindu saudara mengingat doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara naikkan kepada Tuhan dalam nama Yesus? Atau jangan-jangan saudara hanya berdoa begitu saja, tidak mendasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus? Dengar, saya baca lagi kepada saudara, dikatakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi apa doa yang dijawab oleh Tuhan, apa yang doa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 14 juga dia berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita harus dimohonkan dalam nama Yesus. Karena doa yang dipanjatkan dalam nama Yesuslah yang akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat janji firman Tuhan, buat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar bersama, di mana ditegaskan di ayat 12 tadi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Tuhan kerjakan, bahkan lebih besar dari itu. Artinya Tuhan rindu kita mengalami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tuhan rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu saudara mengalami pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Rindukah saudara Allah menyatakan mujizat-mujizatnya, Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, maka terapkan firman Tuhan, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk mereka bisa mengalami perkara-perkara besar tersebut, mereka harus mengenal Dia. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan.
Jadi saudara, dalam hidup kita mari kita terus berusaha untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan supaya kita akan mengalami perkara besar. Lalu yang kedua, percayalah kepada Dia bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaannya bahwa Dia berkuasa. Tuhan hanya akan melakukan perkara besar ketika kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jadi yang selain pengenalan akan Tuhan, kedua, iman percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yang Tuhan mau supaya kita melakukan perkara besar itu adalah supaya kita meminta kepada Dia, berdoa, memohon kepada Dia. Kita hidup dalam doa. Bagaimana kita mengalami perkara besar sedangkan kita sendiri tidak meminta? Kenapa kamu tidak menerimanya? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Jadi hiduplah dalam doa. Kemudian yang terakhir, supaya kita mengalami perkara besar, naikkanlah doa-doa kita, dasarkanlah doa-doa kita atas nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah pengantara kita dengan Bapa. Hanya melalui Dia doa-doa kita sampai kepada Bapa. Kita bersyukur saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara besar. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya itu terjadi? Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Itu sebabnya saat ini terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara supaya saudara mengalami perkara besar dan saudara bisa menyaksikan perkara besar yang saudara alami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa Engkau rindu melakukan perkara-perkara besar. Engkau rindu menyatakan jawaban doa bagi kami. Dan Engkau rindu perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Karena dengan demikian nama-Mu akan dipermuliakan. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini supaya perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka semakin mengenal Engkau dalam hidup mereka. Ajar mereka hidup dalam doa dalam perjalanan hidup mereka. Ajar mereka untuk hidup percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Dan ajar mereka untuk menaikkan segala doa-doa permohonan mereka di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini, biar firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Ajar mereka menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, bagi pergumulan mereka, bagi kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan.
Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus,
Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa
Biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani
akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta,
Lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Bersyukur,
yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini
kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.